Selamat pagi adik-adik semua. Adik-adik semua apa kabar nih? Kakak harap adik-adik semua sehat-sehat semua ya. Yuk kita memulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Disiapkan dirinya, kita mau membucikan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, bersuka sebab Dia girangkanku. Ya adik-adik semua, sekarang tangannya dilipat, mata ditutup, kita mau menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah memberi kesehatan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau musikan Mars GKA Kebenaran dengan penuh semangat. Siapa yang percaya Yesus pastikan diselamatkan. Kami anak GKA Kebenaran akan selalu menjadi saksi. Oke adik-adik, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita memujikan hati yang gembira adalah obat. Gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya adik-adik, kita masih tetap memuji nama Tuhan. Kita mau lanjut memuji Tuhan. Kita mau pujikan do itu lah dosamu. Do itu lah dosamu, re relakan hatimu, minta pada Tuhan, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silahkan dia masuk, dosamu dihapuskan. Kita berikan sekali lagi ya. Do itulah dosamu, relahkan hatimu, minta pada Tuhan, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silahkan dia masuk, dosamu dihapuskan. Ya adik-adik boleh duduk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau
siapkan hati dan pikiran kita memujikan. Di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berdiri. Kita putarkan sekali lagi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berduri. Sekarang dengarkan cerita dari Ibu Herun. Halo, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Selamat mempersiapkan diri untuk beribadah sekolah minggu kepada Tuhan Yesus. Sebelumnya, anak-anak berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang indah pada pagi hari ini untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, pimpin kami, beri konsentrasi kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Baik? Sehat ya? Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak pernah melihat atau saudara anak-anak sekalian orangnya berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam kuliah, berhasil dalam pendidikan, sibuk sekali. Ya, belajar. Kalau yang berhasil dalam pekerjaan sibuk bekerja. Pernah lihat tuh ya, saudara anak-anak semua ada? Ya. Sibuk sampai-sampai tidak pernah pergi ke gereja. Nah, anak-anak, ini ada orang yang super sibuk dan kaya raya. Siapa itu namanya? Sakeus. Apa tuh pekerjaan Sakeus? Sakeus pekerjaannya adalah memungut cukai. Loh, memungut cukai itu apa tuh Bu Heru? Memungut cukai itu menarik pajak. Lah, anak-anak, Sakeus itu mendengar dari cerita sana sini si A si B bahwa Allah Yesus itu sangat luar biasa. Yesus dapat menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, dia mengajar banyak orang, banyak mukjizat yang dilakukan. Sehingga Sakeus itu tertarik, pengen tahu siapa toh Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu anak-anak, Tuhan Yesus mau datang ke kota Yeriko. Ke kota Yeriko. Sakeus tahu, mendengar. Lalu pada saat itu anak-anak, Sakeus itu bersiap-siap. Karena apa? Sakeus tahu bahwa Yesus itu adalah Allah, Juru Selamat. Maka Sakeus satu, rela mengorbankan waktu. Padahal anak-anak di meja tumpuan belakang ini uang banyak sekali. Tapi dia lupakan dulu. Dia korbankan waktu untuk mencari Tuhan Yesus. Dia meninggalkan pekerjaannya. Karena apa? Pengen tahu, melihat secara langsung siapa Yesus itu. Anak-anak, sampai-sampai kalian tahu toh lagunya juga, anak-anak tahu toh siapa Sakeus, badannya kecil, pendek. Jadi kalau lari ke sana, wah depan, belakang, sini,
Wah, orang tinggi-tinggi, padahal Sakeus pendek. Harus lari cepat-cepat mendahului orang banyak. Wah, lari. Wah, brok, 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 brok. Wah, situ ada pohon. Wah, nanti Tuhan Yesus lewat sini. Aku panjat aja. Wah, panjat, cengkrik, cengkrik, cengkrik. Anak-anak laki-laki mesti suka panjat pohon. Pohon jambu, pohon mangga. Iya tuh ya? Ya, oke. Sakeus panjat. Sudah nunggu sini. Wah, sambil berpegangan pohon anak-anak. Lihat, wah itu Tuhan Yesus mau datang. Wah, sampai dekatku. Senang sekali. Sakeus. Wah itu dia. Teremek, Tuhan Yesus jalan pelan-pelan, pelan-pelan. Sampai di bawah pohon ara. Wah, tengok ke atas anak-anak. Hei Sakeus, turunlah. Aku mau mampir ke rumahmu. Aku mau numpang ke rumah. Wah, anak-anak, Sakeus yang tadi pegangan erat-erat. Wah, hatinya berdebar-debar, takut dan senang sekali. Karena namanya dipanggil oleh Tuhan. Wah, senang sekali anak-anak Sakeus. Lalu Sakeus saking senangnya turun. Wah, mungkin kalau anak-anak naik senang sudah dapat jambunya yang diharapkan atau mangga turun. Turun. Ya, sakit. Setelah itu dilihat merah semua kakinya. Wah, tidak dihiraukan. Sakit tidak dihiraukan. Karena apa? Karena sudah tahu tujuannya. Aku ingin melihat Tuhan Yesus. Karena Yesus itu juru selamat. Wah, malah Yesus mau mampir ke rumah Sakeus. Senang sekali anak-anak. Lah, setelah di rumah Sakeus, Tuhan Yesus dijamu. Mampir ke situ. Anak-anakku, Sakeus tahu bahwa Yesus yang ada di rumah datang saat itu adalah Yesus yang ditunggu-tunggu oleh semua orang, yang dicari oleh semua orang. Maka Sakeus dijamu makan enak di situ, duduk di sebelah kanannya. Karena apa? Kok di sebelah kanan baru? Karena Sakeus mengutamakan Yesus, menghormati Yesus, maka sebelah kanan. Tapi anak-anak, orang luar tidak senang, tidak dihiraukan oleh Sakeus. Biarin orang, tapi Sakeus tetap senang, mengharap Yesus terus ada bersamanya. Maka Sakeus mengorbankan perasaan. Yang kedua, Sakeus korban perasaan, dihina loh, diejek oleh orang-orang. Loh, Tuhan Yesus kok mau mampir ke rumah orang berdosa? Loh, Yesus kok mau bersama dengan orang berdosa? Loh, kok begitu ya Bu ya? Iya, karena Sakeus itu dianggap orang berdosa. Sehingga orang tidak mau bergaul, tidak mau menyapa, diejek terus. Ya, anak-anak pernah tuh diejek? Ayo, oleh teman-teman. Kalau di daerah, wah anak-anak yang sekolah minggu diejek. Hei, cah sekolah minggu sok nek mati disalib. Wah diejek, dihina anak-anak. Korban perasaan. Tidak apa-apa, tidak patah semangat. Tetap ikut Tuhan Yesus. Walaupun tadi Sakeus diejek, Yesus mau bersama dengan orang berdosa. Tetap Sakeus tidak apa-apa. Biar orang lain mengolok-olok, biar teman mengejek, biar orang menghina. Tapi tekad Pak Sakeus, aku sudah menemukan juru selamatku, yaitu Yesus Kristus. Yang ketiga anak-anak, Sakeus rela berkorban harta. Nah, setelah pada saat itu Tuhan Yesus berkata kepada Sakeus, hari ini sudah terjadi keselamatan di rumah ini. Nah, anak-anak,
keselamatan ada di rumah ini. Sakeus diselamatkan. Hati Sakeus senang karena sudah diselamatkan. Lalu anak-anak, kalau sudah diselamatkan, hatinya senang, bersyukur, respon ucapan syukur, tindakan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus apa? Sakeus dibukakan hatinya oleh Roh Kudus. Lalu tekad Sakeus mempersembahkan hartanya, separuh atau setengah hartanya. Misalnya anak-anak, wah uangnya banyak sekali, hartanya banyak sekali, makanannya banyak sekali. Separuh, setengah diberikan kepada orang miskin. Wah, luar biasa anak-anak. Itulah ucapan syukur Sakeus. Separuh hartanya diberikan pada orang miskin. Anak-anak pernah tidak mengucap syukur pada Tuhan melalui memberi sesuatu kepada teman, tetangga? Pernah? Oke, pasti pernah. Karena apa? Karena merasa sudah dikasihi Tuhan, sudah diberkati Tuhan, bahkan sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka bersyukur kepada Tuhan. Sakeus tadi memberi setengah hartanya kepada orang miskin. Bukan hanya kepada orang miskin yang tidak punya, yang tidak mampu, yang gelandangan. Tidak anak-anak. Jika dulu seandainya ada yang diperas, Sakeus kan terkenal orang berdosa, suka memeras pajak. Kenapa dikatakan berdosa tadi anak-anak? Karena Sakeus itu loh, suka minta menarik pajak itu melebihi dari ketentuan, melebihi dari aturan yang ada, sehingga orang-orang tidak senang. Maka disebut Sakeus orang berdosa. Lah Sakeus sadar, aku berdosa terhadap Allah. Maka harta tadi yang diperas dahulu dikembalikan loh anak-anak oleh Sakeus. Siapa yang dulu pernah diperas dikembalikan? Berapa kali lipat anak-anak? Banyak loh. Tidak 1, 2 kali. 4 kali lipat. Loh, berapa anak-anak? 4 kali lipat dikembalikan kepada orang yang diperas tadi anak-anak. Wah, luar biasa. Kemurahan Tuhan diberikan kepada Sakeus. Sakeus dengan rela, tulus mengorbankan hidupnya kepada Tuhan. Melalui dia karena tahu Yesus itu juru selamat, ia berkorban waktu mencari Tuhan Yesus. Ya, semua pekerjaan dunia tinggalkan dulu, cari Tuhan Yesus. Yang kedua, rela mengorbankan perasaan. Dihina, diejek, dah enggak dipikir. Yang penting aku percaya Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkanku. Yang ketiga, Sakeus rela berkorban harta atau uang diberikan kepada orang miskin. Ya, yang enggak mampu. Sekarang anak-anak punya kelebihan, berbagi dengan teman yang tidak punya. Dan juga mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang diperas. Mengapa demikian dilakukan oleh Sakeus anak-anak? Karena Sakeus tahu bahwa Yesus itu Allah dan juru selamat. Maka Sakeus mengucap syukur melalui harta dan hidupnya diserahkan kepada Tuhan Yesus. Demikian ya anak-anak cerita pada saat ini tentang Sakeus. Kamu nanti baca di dalam kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Sekarang kita akan berdoa mengakhiri cerita sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin, memberikan
konsentrasi kepada anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan walaupun di rumah. Tapi engkau melihat isi hati anak-anakmu semua dan juga orang tua, seluruh keluarga yang mendampingi. Tuhan berkati, berikan damai sejahtera, beri hikmat, bijaksana, kuasa, kemampuan untuk mengutamakan Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamatnya. Dan ajar orang tua, anak-anakmu semua untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan penuh ucapan syukur. Berkati orang tua dalam bekerja, berumah tangga, apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan cukupkan secara jasmani dan rohani. Apa yang menjadi pergumulannya Tuhan beri jalan keluar yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua doa ini bukan kehendak kami Tuhan, tapi kehendak-Mu saja yang terjadi. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.